sebentar kita akan berdoa. Beliau juga memang sudah ada di sini. Berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Beliau yang pimpin. Tidak perlu panjang doanya, yang penting Anda mengimani Allah itu sendiri. Lalu Anda akan dikasihkan air minum, air yang telah diubah untuk membuang ya, detoksifikasi ya bagi semua yang ada di sini. Minum sekaligus. Air itu disedot habis atau pakai gelas minum pelan-pelan. Itu cara kerja mungkin sederhana, flash sekali pencet bersih. Setelah beliau dikatakan penyembuhan telah berakhir, beliau hanya mendengar dari atas, baru doa peneduh. Ada yang mau mendapatkan turunan pasangan hari ini? Itu Anda sebentar, begitu doa peneduh selesai, Anda di sini 20 menit. Sebentar. Sampai diongkar, kenapa? Ketika rahmat itu turun, jadi saya bicara rahmat. Kalau Anda punya mata bisa lihat bagaimana setiap individu itu didatangin, ya, karena banyak semua yang sembuh dengan duduk-duduk saja santai. Ketika Anda bermain konsentrasi di foto, apa Anda katakan, carilah Allahmu. Sehat itu hanya ditentukan oleh dua hal: what you eat and what you do. What you eat, apakah kamu makan sesuai dengan tubuh kamu? Bagi orang tertentu boleh minum alkohol karena tidak mempunyai efek negatif, bahkan ada yang positif kalau minum alkohol. Ya, pokoknya setiap kita jaga itu makanan, sudah dijelaskan. Gampang kok, masih terlalu banyak yang masih yang bisa dimakan, ya, terlalu banyak. Hindari makanan itu. Yang kedua, kita sakit karena what you do. Banyak orang misalnya darah tinggi karena benci orang, darah tinggi karena tidak pernah puas dengan diri, darah tinggi yang tidak pernah puas dengan kebaikan orang, tidak akan sembuh di rumah sakit. Dan akhirnya di rumah sakit bilang apa? Minum obat seumur hidup. Apa dokter salah? Tidak. Mereka jangan disalahkan karena itu mereka menolong kita menurut versi ilmu. Karena itu jadilah orang baik. Sederhana. Orang baik itu apa? Taat pada perintah Allah dan menjauhi semesta. Itulah kebaikan. Ini racun yang membuat kita sakit masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Boleh buktikan. Misalnya nanti kamu akan pasang ring di jantung. Satu ring sekarang bayarnya berapa? 100 juta kan? Nah, kalau ini terlambat ke kantor, itu kadang-kadang dia pakai sepatunya sambil jalan. Karena paling takut ditegur karena terlambat. Ya? Karena dia kalau ditegur, dia malu dan menangis. Dan bisa karena sebenarnya dia lebih banyak sakit. Ya? Karena dia lebih banyak tidak tidur daripada. Ya? Makanya dia kalau ke WC itu keluar masuk. Dan kamu sering ngomel karena itu. Padahal kamu dia sakit kan. Bapak besok ya saya undang. Ya? Saya mau menolong istri kamu. Kalau tidak sering gatal. Ya? Dan pernah kritik kamu bagaimana obat ini? Pernah kan? Katakan itu bahwa saya tahu. Dan dia udah khusus ya.
Kalau kamu lihat wajah orang ini, tidak mungkin wajah sakit. Ya, dan banyak perempuan di kota, mereka merasa kalau menstruasinya 5 hari ke atas, oh normal. Ya, coba tanya ibu ini yang sudah usia berapa? 60 lebih. Ibu selama datang bulan, dulu waktu masih sehat, paling 3 hari, ya. Jarang lebih. Tapi mereka ini lama. Pertama dianggap biasa, ternyata penyakit. Padahal itu sudah luar biasa. Coba sekarang, coba cek. Dengar tidak orang angkat rahim? Rame-rame sekarang. Angkat rahim. Cerita biasa itu angkat rahim. Iya kan? Orang yang rahimnya sudah diangkat, goyah ini. Goyah. Ya, kamu cacat ya. Kamu masih. Saya beritahu supaya kamu sadar bahwa ini tidak omong kosong. Kamu tidak perlu beritahu kepada saya sakit kamu apa. Ya. Coba. Ini suami keberapa? 1. Tahu tidak pacar keberapa? Dan kamu rebut dari orang lain waktu itu kan? Iya, artinya dia sementara pacar dengan orang lain. Tidak apa-apa, ibu, pacar itu boleh begitu kok. Asal jangan rebut istri orang. Kalau pacar boleh kan belum resmi. Ibu tahu tidak dia masih sembunyikan uang? Tahu tidak? Dia masih simpan uang untuk pergi cari untuk dia punya kepentingan sendiri. Ya? Tidak apa-apa sih. Jangan marah pula. Karena itu tidak ada yang jangan pernah. Mungkin dengan manusia kita bisa bersembunyi, tapi dengan Tuhan tidak pernah bisa. Saya hanya mau minta maaf ya. Kamu jadi kasus jangan sedih hati, ibu jangan sedih hati. Saya hanya mau mengungkapkan satu hal kepada kamu. Apa yang dilakukan di rumah ini, di tempat ini, tidak untuk bergaya. Sungguh-sungguh mau menolong orang. Ya? Ini mobilan anak, mobilan cucu ini. Ini dulu waktu umur 7 tahun dia menderita kanker darah. Pernah berapa kali di tempat ini, kalau kamu pernah lihat orang leukemia itu muntah darahnya gumpal-gumpal besar. Pernah lihat? Bayangkan usia sekecil waktu itu. Sekarang dia sudah umur 18 tahun. Jadi dulu kan pokoknya hidup dalam tekanan, keluarganya juga sebentar di rumah sakit, sebentar macam-macam. Belum lagi duit. Perawatan sekali itu kan belasan juta. Sekarang hanya Sanubio, Milanta, materinya cuma cuci kalau apa. Ya, ini. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, ini tidak ada obat. Apa obatnya? Apa obatnya? Kalau selama ini kan kalau orang kanker kemoterapi, minum obat kanker. Ini obatnya apa?
Banyak yang begini. Bukan berarti tidak ada yang mati. Mati itu karena kehendak Allah. Ya? Obatnya adalah kebaikan Allah. Cuma itu. Siapa yang mengalami kebaikan itu? Kalau di ajaran Kristen Injil, dia katakan begini, panen berlimpah, tetapi ya lanjutannya penuai sedikit. Saya mau katakan di sini dan dimanapun juga, panen berlimpah itu artinya rahmat Allah untuk manusia mengalir, tapi tidak ada orang yang mau memanfaatkannya. Di sini, di tempat ini, hari ini 2 hari, karena besok sudah tidak ada lagi, rahmat itu mengalir. Kalau mau petik rahmat itu setiap hari di Kubang, karena di sana tiap hari pusatnya di Kubang. Bagaimana kita menangkap rahmat itu? Karena itu di buku ini kita menggantikan semboyan yang sudah berabad-abad lamanya, mensana in corpore sano. Ya, pernah dengar kan? Mensana in corpore sano. Terjemahan lurusnya, ya, jiwa sehat di dalam tubuh yang sehat. Nah, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang, kita balik, corpus sanum in mente sana. Bapak Ibu, ini yang benar. Jadi kalau mau sehat, jiwa dulu. Dan banyak sekarang kalau Bapak Ibu membaca tulisan-tulisan dokter di luar negeri, banyak kanker yang disembuhkan dengan jadi orang baik, dan salah satunya hidup bersukacita. Karena kanker itu akan berkembang biak dalam dendam, dalam ketakutan, dalam ketidakjujuran. Jadi kalau mau sembuh kanker itu, sukacita. Tapi tidak mungkin kamu sukacita kalau kamu tidak jujur. Darah tinggi disembuhkan dengan jadi orang baik, mah disembuhkan dengan jadi orang baik, kanker juga banyak disembuhkan jadi orang baik. Bisa dibuktikan. Kalau baca, bagi pertanyaan, coba baca buku. Apakah terapi itu menyembuhkan kanker? Apa? Kemoterapi menyembuhkan kanker? Banyak dokter di dunia yang baik, dia katakan tidak. Malah itu berbahaya. Sembuhkan, ada yang mengeluh miom. Miom itu disembuhkan dengan sukacita. Jadi orang baik, jaga makan, selesai. Riset-riset lain juga, mengapa ada Down syndrome? Pada manusia kromosom itu 23, ya. Lalu digabung antara bapak dan ibu menjadi 46. Yang Down syndrome ada pada urutan, sesudah urutan ke-21, ada satu gen yang membentuk gen monyet simpanse 24, sehingga mereka punya 48. Dan perdebatan intelektual di seluruh dunia, di mana missing link, di mana hilangnya satu yang
Berbeda dari simpanse 24 dan manusia 1. Nobody knows. Ya, kalau tanya saya bisa jelaskan. Kalau saya diminta untuk menjelaskan itu pada lembaga akademik, saya sanggup. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau mau sembuh, tingkatkan dulu kebaikan jiwa. Karena jiwa yang membuat kita hidup. Ini sebenarnya kalau disejajarkan dengan ilmu, ini adalah bukti bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Ya, dan ini tidak pakai hipotesis untuk membuktikan itu. Ini bukti, ya. Karena dunia sekarang itu yang benar adalah yang terbukti. Ini beberapa yang ditunjukkan sebagai bukti. Kalau dengan ilmu kita boleh katakan intelligio ut credam. Saya mengerti, baru saya percaya. Sebaiknya dengan Tuhan terbalik. Trust God first, and then you will get the answer as a proof for your life. Apa itu kebenaran? Pertanyaan itu diajukan oleh Pilatus juga pada zaman Yesus waktu diadili. Waktu itu Pilatus tidak menemukan jawaban. Tetapi cara Yesus menunjukkan jawabannya apa? Dia tidak menjelaskan apa itu kebenaran. Dia tunjukkan bahwa saya menerima kebenaran ukuran kamu dan saya lebur dalam ukuran kebenaran saya. Saya pernah tanya seorang hakim dan jaksa. Lalu saya bertanya, saya bilang, kamu mengerti apa itu kebenaran? Oke lah, saya persempit pertanyaan saya. Apa itu kebenaran hukum? Apakah kamu ketika mengadili orang tidak mencampur adukannya dengan kebenaran impresif? Apakah kamu tidak mencampur adukannya dengan kebenaran logis? Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya, dia tanya saya, siapa Anda? Saya bilang, saya sudah ada di depan Anda, kok bertanya lagi? Anda melihat saya hanya sebatas kulit. Anda tidak bisa tembus melihat saya. Karena itu hati-hatilah mengadili orang. Apalagi kalau kamu tidak tahu persis apa itu kebenaran. Jangan lupa, hanya Allah yang punya kebenaran. Berdoa. Supaya kamu jangan keliru menghukum orang. Saya jadi begini bukan karena saya belajar. Ya, saya tidak pernah bercita-cita menjadi orang baik. Saya hanya mau jadi orang biasa saja. Sederhana saja. Minta maaf dia pada kapal lain. Saya bertemu Maria dan Yesus. Sejak itu saya menjadi seperti ini. Ya, saya coba lihat gambar-gambar yang dibuat batu, tidak ada yang cocok. Saya maklum karena imitasi. Kalau baca aslinya luar biasa. Luar biasa. Tahukah kamu? Kamu dikunjungi 2 kali seminggu.
kalau berubah kamu akan dikunjungi sekali seminggu. Jangan marah-marah. Pokoknya janganlah, karena kamu kalau kecewa, cepat kecewa itu sama dengan marah yang tidak keluar, tahu? Nah, kan? Teruslah bertumbuh dalam kebaikan. Jadi tidak perlu kita lihat dia. Yang menarik yang datang di rumah saya, Bunda Maria datang 3 bulan setiap hari dalam bentuk orang gila yang mengajarkan saya Injil. Ini pengalaman saya. Pertama, Yesus datang bertemu saya dalam rupa orang kurus sekali penjual kacang. Kemudian dia pernah datang memaksa kami, saya dengan istri di depan rumah, dia jual pot bunga. Kurus sekali orang itu. Dia bilang, ibu harus beli pot bunga saya. Padahal kami tidak perlu pot bunga. Ibu bilang, kami tidak butuh. Dia bilang, tidak, ibu harus beli pot bunga saya. Aku, tidak. Pak, kalau perlu uang, kami kasih uang. Tidak, harus beli. Jadi Bapak Ibu, saya hanya mau mengingatkan yang Kristen, Katolik, jangan berpikir dia akan datang dalam bentuk cahaya seperti yang banyak orang rindu. Dia akan datang dalam rupa orang yang kita suka. Jadi kalau nanti kamu sembuh, ya bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Dia dengan menolong orang yang mah disembuhkan dengan jadi orang baik. Darah tinggi jadi orang baik. Jantung jadi orang baik. Kanker juga bisa disembuhkan dengan jadi orang baik. Ya, saya tahu ibu-ibu yang menderita miom, pulang ini sisihkan uang, cari orang yang menderita, bantu. Yang kanker juga tolong cari, kamu akan rasakan. Ya, yang merindukan anak seperti kamu, carilah orang menderita. Lakukan itu. Manfaatkan ini. Kalau kamu tanya diri, kenapa kamu mau ke sini? Kamu dipilih Allah supaya bebas dari penderitaan. Kenapa kamu dipilih? Karena kamu sudah berjuang, walaupun kecil, sudah berusaha menjadi orang baik. Semua orang punya hak yang sama untuk merasakan itu dan menghargai itu. Apalagi kamu yang masih muda. Benar. Kuncinya jadikan Tuhan Raja hidup. Ikutilah Allah.